Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Hendry Su. Kali ini saya membahas sesuatu yang heboh, yang lagi polemik, yang lagi viral, yang lagi ada orang kesel, ada yang menikmati ini semua ya. Jadi inilah obat yang kali ini jadi pembicaraan. Ivermectin. Obat ini sebenarnya sudah ada yang saya lihat dari tahun lalu, sebenarnya di bulan Maret ini obat juga sudah dipakai beberapa orang. Sempat juga satu mall terbesar di Surabaya juga sudah memberikan ini gratis sebanyak 3 butir. Itu sekitar Maret ya. Jadi sebenarnya kemasannya ya sama gitu ya, isinya sama ya. Puji Tuhan, semua yang saya lihat dari pengobatannya semuanya survive, ya hasilnya bagus. Dan ini muncul kan setelah Pak Erick Thohir memproduksi ivermectin yang produknya Kimia Farma, ya, sehingga ini tambah viral lagi gitu ya. Ada plus minus, ada kontra. Dulu pada saat tahun lalu saya bicara dengan beberapa dokter, memang ivermectin ini tidak menyarankan, ya, tidak disarankan untuk dipakai untuk COVID, karena sebenarnya obat ini adalah obat untuk parasit. Jadi ini yang biasa disebut obat cacing untuk menyembuhkan orang cacingan. Ya, tapi ternyata produk ini setelah beberapa negara menggunakan dan terpantau di Amerika juga sempat menggunakan di bulan Oktober, November, Desember kalau nggak salah itu ya, sehingga di bulan Maret sempat dihentikan karena memang belum ada uji klinis secara kedokteran. Mereka pakai karena waktu itu memang tidak ada alternatif obat, sehingga mereka mencari metode lain, mencari obat yang memungkinkan untuk bisa membantu corona ini ya. Jadi begitu kejamnya ini yang namanya coronavirus ini ya. Jadi banyak negara yang memang jelek sekali penanganannya, sehingga kemarin kayak India, tapi India bisa survive itu ada terbukti juga menggunakan ivermectin. Beberapa negara tetangga juga sempat menggunakan. Saya malah dapat satu informasi, satu obat ivermectin di Thailand itu harganya fantastis untuk masuk di Indonesia. Ya, sebenarnya ini plus minus ya. Kalau saya tidak mengiyakan, saya juga tidak memperbolehkan juga karena ini belum ada uji klinis. Saudara-saudara, yang saya pantau sampai detik ini, dokter pun masih ada plus minus. Ada dokter yang meresepkan ini, memperbolehkan ini digunakan dengan single dosis, yaitu 1 butir untuk pasien COVID yang ringan dan sedang. Ya, jadi atau yang tidak bergejala itu single dosis, jadi 1 butir. Ada yang meresepkan 3, jadi 3 butir seperti yang dulu tahun lalu saya pernah dengar. Sebenarnya adalah hari pertama minum, lalu hari ketiga sama hari kelima. Jadi kalau di repacknya itu yang dulu itu 135 cara minumnya. Jadi kalau kita mengikuti di kemasan, saya pernah menginformasikan ke teman itu ternyata minumnya setiap hari 1. Jadi saya bilang stop dulu, itu obat keras, jangan diminum ya. Jadi saya bilang setahu saya itu 3 kali saja, jadi 135. Ya, jadi teman saya suruh hentikan karena kalau di kemasan memang itu kan untuk cacing, itu istilahnya 1 butir 1 hari. Tapi kan itu untuk sakit cacing, ya. Jadi itu bukan untuk pengobatan corona. Jadi kalau sekarang pro kontra ada ya. Jadi saya
Nah, ingin masuk di ranah situ, cuman saya memberi informasi bahwa obat parasit ini saat ini lagi dilirik ya, sehingga BP POM dan Pak Erick Thohir juga memproduksi, BP POM juga mulai mengizinkan memasukkan obat ivermectin ini menjadi obat untuk pencegahan ya, pencegahan COVID. Tapi tetap karena belum ada uji klinis, jadi harus ada pertimbangan dokter, harus ada uji resep yang diresepkan oleh dokternya. Nah, dokter sekarang pun itu ada yang boleh, ada yang tidak, malah ada yang memperbolehkan 1 single dosis, ada yang memperbolehkan 3 dosis. Ya, yang penting intinya bahwa kalau saya lihat itu hasilnya luar biasa. Beberapa negara, India, Argentina juga memiliki kinerja yang bagus setelah menggunakan ivermectin. Ini referensinya, saya akan coba mencari referensi di Google, ya. Bagaimana BPOM mengizinkan ini, apa yang menjadi kunci awal, karena kuncinya adalah yang dulu di Indonesia pun ternyata sudah banyak orang pakai, sehingga sekarang melalui Litbang ya, untuk Litbang untuk Dinas Kesehatan itu sekarang lagi uji klinis ya, uji klinis supaya obat ini benar-benar yakin dipakai untuk virus bisa atau tidak ya. Kita coba masuk di informasi. Saya browsing ya, saya browsing di beberapa website berita yang memang sudah nasional lah ya, jadi bukan sembarangan berita. Ya, kita coba browsing sekarang, kita masuk ke browsingnya dari apa yang dibicarakan oleh BPOM. Untuk BPOM memang sudah mengizinkan ya, kita lihat dari detik.com ya, ini jadi media online ya, nasional. Jadi ini beritanya per 15 Juli BPOM sudah mengizinkan ivermectin menjadi obat COVID-19. Jadi untuk pencegahan dan untuk gejala ringan dan sedang. Nah, itu dituangkan di surat edar di PW 0110-334-072107 tahun 2021. Ivermectin ini itu disandingkan dengan ya ini obat-obat antivirus ya, remdesivir, favipiravir, oseltamivir. Ya, ini imunoglobulin, imunoglobulin. Sorry ya ucapannya. Azitromisin ya masuk ya. Dexamethasone ya, ini tunggal 1 ini biasanya minumnya ya. Jadi ini sudah tertuang di BPOM, tinggal sebenarnya BPOM akan melakukan uji klinis untuk meyakinkan lebih baik lagi bahwa obat ini itu memang untuk COVID bisa. Ya, jadi ivermectin ini istilahnya sebenarnya obat cacing ya, memang dasarnya makanya kenapa BPOM larinya bahwa ini ilegal untuk COVID, karena memang awalnya adalah obat cacing. Makanya banyak orang yang takut minum waktu itu ya. Tapi di sepanjang waktu ini, mulai dari pertengahan tahun, obat ini mulai jadi favorit karena satu pasti karena faktor harga, karena murah, saudara. Ya, jadi ini dulu obat cuman 7.500 sampai 10.000 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini sudah membuka diri BPOM, tinggal uji klinis saja. Kita tunggu uji klinisnya ya. Terus ada lagi literatur di FLCCC, itu juga ada ivermectin
silakan dibaca ya, ada di COVID-19 criticalcare.com ya. Ini juga kalau saya baca-baca literaturnya adalah ini sangat mendukung untuk obat ivermectin jadi obat pencegahan dan pengobatan COVID ya. Jadi di sini kalau saudara-saudara baca lebih detail ini banyak melihatkan bahwa di analisa epidemiologinya itu mulai dari India sampai Argentina sangat berbeda negara bagiannya. Di Argentina itu yang menggunakan informan sama tidak itu landai-landai saja yang pakai informan. Kalau yang tanpa informan terpapar sangat tinggi sekali. Jadi ini untuk obat pencegahan bisa, dan untuk pengobatan skala ringan dan sedang ini diizinkan, tapi kembali lagi bahwa obat ini termasuk obat keras, jadi tetap harus pakai resep dokter dan diawasi oleh dokter. Sudah nggak boleh minum seenaknya lagi. Ya, ini ya, jadi boleh dibaca deh ini literaturnya ya. Silakan dibaca-baca, ini banyak, ada videonya juga, tutorialnya. Ya. Silakan dicoba untuk melihat di sini. Pak Erik memang sudah mulai melirik ini karena melihat dari banyak beberapa negara menggunakan obat ini. Dosisnya 12 mili itu karena manusia ya. Ada orang yang kemarin di beberapa kota juga menggunakan, karena cari yang murah saudara, karena kita nggak bisa bilang bahwa semuanya orang kaya yang bisa beli obat yang begitu besar, harga yang mahal sekali. Jadi ada yang pakai obat untuk ivermectin yang dosisnya 3 mg sama 5 mg itu biasanya untuk anjing sama kucing, untuk hewan. Ya. Itu diminumnya berarti kalau 12 mili berarti kalau 3 mg berarti minumnya 4, saudara. Ya, langsung 4 gitu ya. Jadi bukan satu, tapi yang penting adalah single dosisnya di 12 mg. Pak Erik memproduksi ini untuk apa sebenarnya? Kan nggak mungkin juga tiba-tiba Pak Erik memproduksi begitu banyak melalui Indofarma, ya, yang nanti akan didistribusikan melalui Kimia Farma. Ya, Pak Erik pasti punya tujuan. Ya, jadi ini obat pasti sudah dilirik sama Pak Erik karena satu, dari sisi kemurahannya, kalau dijual 20 tabletnya kalau nggak salah itu 150.000, murah sekali daripada obat ranitidin, lalu favipiravir, wah itu udah mahal-mahal banget ya. Oseltamivir, nah itu udah mahal sekali ya. Jadi ini yang dilirik sama Pak Erik. Pak Erik juga punya dasar kemanusiaan mungkin ya. Jadi ini diproduksi massal ya, sehingga nanti kalau memang izin BPOM dan uji klinisnya sudah berhasil dan memang bisa untuk pencegahan ataupun untuk pengobatan COVID ringan, skala sedang, ini sangat bermanfaat untuk negara Indonesia. Karena apa? Murah. Karena murah inikah apakah juga dijegal-jegal ya. Jadi banyak berita yang mengatakan bahwa ini sengaja dijegal. Ya. Dulu ada PT Hansen itu Ivermax 12 itu harganya sekitar 300-an, 250-300. Ya, ini juga menjadi polemik lagi, persaingan dagang lagi, atau memang ini harus pihak Hansen juga harus uji klinis untuk dosisnya ya. Tapi ternyata di masyarakat ya sudah pakai ini dari tahun-tahun yang lalu. Dari bagaimana negara mencari obat-obat yang memang bisa untuk ini, ternyata masyarakat dan beberapa tokoh sudah menggunakan ini. Ya. Kita lihat kemarin ada di berita di Jawa Tengah, di Sragen, ini juga sudah menggunakan. Tapi memang penggunaan ini harus izin dokter ya.
Jadi di Sragen ini memang mengizinkan, istilahnya ada dokternya, ada kelurahannya. Jadi semua jajaran pemerintahan sudah memperbolehkan, ya. Jadi ada izinnya, bukan semata-mata langsung pakai gitu ya. Nah, dari dasar ini maka semua masyarakat itu diberi obat ivermectin ini gratis. Luar biasa ya, luar biasa sisi kemanusiaannya saya lihat. Ini kita lihat testimoninya, testimoni dari mereka-mereka yang sudah pakai ivermectin dan hasilnya bagaimana. Saya merasakan dalam badan saya sendiri tak ada keluhan berat apa gitu, nggak ada. Isoman di rumah atau di mana? Isoman di rumah. Malah saya itu berapa hari malah nggak keluar, masih di rumah. Di rumah, isolasi di rumah. Iya. Selama pakai obat itu ada efek samping nggak, Mbak? Misalnya mules atau? Selama kita 1.000 lebih yang kita kasih, nggak ada keluhan. Nggak sama sekali untuk pencegahan maupun penyembuhan. Dan apa lagi yang harus dipertimbangkan? Kami sudah buktikan semua ini di lapangan, ratusan yang di Sragen ini. Nah, bagaimana saudara? Di Sragen karena ada izinnya, mereka menggunakan. Ya. Yang intinya saat ini, kalau memang saudara mau menggunakan, berarti harus ada izin dokter. Pembeliannya juga harus menggunakan resep dokter, karena itu obat keras, obat logonya merah. Ya, kalau kita lihat di kemasannya adalah logonya merah, ada cincinnya. Ya, jadi kalau saudara, ini terus terang aja ya saudara, ini saya lihat kalau kita bicara dari sisi kemanusiaannya ini sangat-sangat murah. Ya, bayangin aja berarti kan sekitar 7.500 atau 10.000 nanti akan dijual ecer. Itu murah banget sekali. Minumnya cuma satu sudah. Dibanding kalau kita misalkan obat lain ya, obat seperti favipiravir, lalu oseltamivir, ramitamivir, nah itu semua harganya sudah hampir 400, ada yang 600 gitu ya. Ya sebenarnya itu pun belum dosisnya, jadi itu banyak ya. Kalau nggak salah harus minum 8 atau 10 gitu ya cara minum. Jadi tolong mungkin pemerintah sudah harus cepat ini dilakukan, karena secara real time pada saat tahun lalu saya melihat ini, dan saya pernah sampaikan ke beberapa dokter kenalan saya, memang dulu dokter tidak akan pernah mau resepkan. Karena apa? Karena ya itu takut pasiennya ada apa-apa, karena ini kan kayak coba-cobanya manusia gitu ya. Ya, tapi beberapa orang yang saya pantau, yang saya dengerin dari berita-berita lokal, ternyata banyak sembuhnya dari situ. Ya, banyak sembuhnya dari situ. Ya, ternyata ini bermanfaat. Kenapa kok ini bisa sembuh? Ada beberapa literatur, ada beberapa contoh kasus yang ada di luar negeri, bahwa obat ini ternyata istilahnya itu menghambat virus, menghadang virus itu supaya tidak masuk ke jaringan tubuh kita. Jadi ada apa, tamengnya gitu ya. Jadi sebenarnya berarti obat ini bisa untuk pencegahan. Cara minumnya bagaimana? Nah, itu tunggu uji klinis untuk memastikan bahwa bagaimana cara minumnya pada saat pencegahan, bagaimana saat pengobatan ya, sedang. Tapi ini tidak dianjurkan untuk yang berat ya, yang punya komorbid berat seperti yang harus masuk rumah sakit. Ini tidak dianjurkan ya, tapi semuanya harus tunggu uji klinis bahwa bagaimana obat ini sangat bermanfaat untuk tubuh. Dan kualitasnya, walaupun bukan antivirus tapi ini adalah antiparasit, ini juga ternyata istilahnya apa ya, tidak menghadang. Jadi kalau namanya virus itu mau istilahnya memperbanyak diri, ini sama dia sudah dicegat dulu gitu, sehingga supaya tidak menjadi banyak.
virusnya. Ya. Dalam tempo yang saya baca-baca 24 jam, saudara. Satu dosis, satu single dosis 24 jam orang itu akan berangsur-angsur pulih. Ya, makanya kenapa banyak orang yang pakai itu di hari ketiga, hari kelima merasa sehat, saudara. Ya. Jadi sudah kayak tidak merasakan pernah sakit COVID. Ya, saya sendiri belum pernah mencoba karena sehat. Ya, amit-amit saya belum pernah kena COVID. Ya, tapi saya memantau dari tahun-tahun lalu memang obat ini sempat ya dipakai banyak orang karena murahnya, saudara, dan banyak orang yang sembuh. Ya, tapi saya sekali lagi tidak harus menganjurkan harus dipakai. Ya, kembali lagi ke saudara semuanya, kalau merasa yakin ya silakan datang ke dokter yang bisa meresepkan ini, karena belinya sekarang harus pakai resep dokter. Ya, kalau dulu-dulu kan belum ada tanda kutip ya, belum ada kepastian, belum ada indikasi apapun sehingga dijualnya bebas. Sampai obat Ivermectin ini kan juga untuk obat anjing juga ada, kucing juga ada. Itu pun dulu sempat dipakai dengan dosis yang 3 mili ya harus dikalikan 4. Ya, jadi informasi ini saya harapkan menjadi titik tolak. Ya, tujuan saya mengedukasi ini adalah menjadi titik awal bagaimana Ivermectin ini akan diakui negara Indonesia untuk menyembuhkan masyarakat yang lebih luas lagi. Dan sekali lagi dari sisi kemanusiaan, ini obat yang paling murah menurut saya saat ini, dibanding saya merasakan bagaimana saya mencari obat-obat yang fantastis, yang obat antivirus yang sangat luar biasa mahal, dan kemampuan rakyat Indonesia yang saya lihat, saya dari sisi kemanusiaan lagi, saya tidak tega, saudara. Kalau Ivermectin ini memang diakuin, saya rasa Indonesia akan hebat karena rakyatnya akan terakomodasi semuanya. Semuanya akan menjadi sehat. Semuanya menjadi sembuh kalau memang uji klinis Indonesia menyatakan begitu. Ya. Dan juga kalau kita dari sisi murahnya, berarti semua orang baik yang level menengah ke bawah sampai menengah ke atas masih bisa beli. Dan jangan serakah, karena kalau 20 butir kan bisa dibagi-bagi sama temen nantinya. Karena 20 butir itu masa expirednya sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya standarnya. Nah, sakitnya kan cuma sekali, jadi kalau misalkan beli 20 ya sudah bagi-bagi aja sama temen. Ya, karena murah lah, dari satu sisi kemanusiaan ya, yuk kita saling berbagi. Ya, jadi kita tunggu nantinya Ivermectin ini akan seperti apa. Ini informasi awal bahwa saya sempat memantau ini dari tahun lalu, dan semoga ini bermanfaat buat saudara. Dan kalau mau menggunakan, jangan lupa tetap pakai resep dokter dan kunjungi dokter yang memang bisa meresepkan ini. Ya, karena tidak semua dokter hari ini itu meyakini bahwa ini obat sudah bisa. Tapi ada juga dokter yang bisa meresepkan ini. Banyak. Kalau dulu hampir semua teman saya sudah tidak menyarankan karena belum tahu pastinya ya. Tapi sekarang sudah ada pro kontra, beberapa ada yang ya, beberapa yang enggak. Ya enggak apa-apa. Itu semua kan sudah menjadi titik tolaknya kita semua ya. Oke, sampai di sini dulu. Saudara tetap sehat. Jangan sampai melupakan protokol kesehatan 5M, terutama pada saat masker, gunakan yang benar, dan selalu cuci tangan di air yang mengalir. Oke, sampai jumpa lagi di info-info berikutnya.